Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya sendiri, Alivia Nur Khalifah, dan ketiga rekan saya yaitu Destianti Sulisdawati, Dima Fadiah, dan Salsabila Indah Alfiani. Kami akan membahas mengenai penelitian kualitatif fenomenologi. Adapun sebab yang pertama yaitu pengertian fenomenologi, yang kedua unsur fenomenologi, yang ketiga karakteristik fenomenologi, yang keempat kelebihan dan kekurangan fenomenologi, yang kelima tahapan fenomenologi, dan yang keenam implementasi fenomenologi. Pengertian fenomenologi. Menurut Husserl, ada beberapa definisi fenomenologi, yaitu yang pertama, pengalaman subjektif atau fenomenologikal. Yang kedua, suatu studi tentang kesadaran dari perspektif pokok dari seseorang. Teori ini merupakan hasil dari perlawanan teori sebelumnya yang memandang sesuatu dari paradigma ketuhanan. Jadi, secara sederhana, fenomenologi diartikan sebagai sebuah studi yang berupaya untuk menganalisis secara deskriptif dan introspektif tentang segala kesadaran bentuk manusia dan pengalamannya, baik dari aspek indrawi, konseptual, moral, estetis, dan religius. Baik, pembahasan kita selanjutnya yaitu mengenai unsur fenomenologi. Yang pertama, unsur-unsur pengetahuan yang terkandung dalam fenomenologi Alfred Schutz adalah dunia keseharian, sosialitas, dan makna. Kemudian, dunia keseharian merupakan hal yang paling fondasional dalam kehidupan manusia karena harilah yang mengukir setiap kehidupan manusia. Lalu, konsep tentang sebuah tatanan merupakan sebuah orde yang paling pertama dan orde ini sangat berperan penting dalam membentuk orde-orde selanjutnya. Lalu, kehidupan sehari-hari menampilkan diri sebagai kenyataan yang ditafsirkan oleh manusia dan mempunyai makna subjektif bagi mereka sebagai satu dunia yang koheren. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya adalah karakteristik fenomenologi. Fenomenologi ini mempunyai 4 karakteristik, yaitu deskriptif, reduksi, esensi, dan intensionalitas. Yang pertama ada deskripsi. Tujuan fenomenologi adalah deskripsi fenomena dan bukan menjelaskan fenomena. Nah, yang kedua itu ada reduksi. Reduksi adalah sebagai suatu proses di mana asumsi dan prasangka tentang fenomena ditunda dalam bracketing untuk memastikan bahwa prasangka-prasangka tidak mencemari deskripsi hasil pengamatan dan memastikan bahwa wujud deskripsi sebagai the things themselves. Nah, karakteristik fenomenologi yang ketiga yaitu ada esensi. Esensi adalah makna inti dari pengalaman individu dalam fenomena tertentu sebagaimana adanya. Nah, yang terakhir ada intensionalitas. Intensionalitas ini mengacu sebagai kolerasi antara noema dan noesis yang mengarahkan interpretasi terhadap pengalaman. Ada pula kelebihan dan kekurangan fenomenologi. Nah, kelebihan fenomenologi ini yang pertama dapat mendeskripsikan fenomena sebagaimana adanya dengan tidak memanipulasi data. Yang kedua mengungkapkan pengetahuan atau kebenaran yang benar-benar objektif. Yang ketiga itu kelebihan fenomenologi ini memandang objek kajiannya sebagai kebetulan yang utuh, tidak terpisah dari objek lainnya. Selanjutnya ada kekurangan fenomenologi. Kekurangan fenomenologi ini mengetahui bahwa ilmu pengetahuan yang diperoleh tidak bebas nilai value free-nya, tetapi bermuatan nilai ataupun value bound. Nah, selanjutnya kekurangan fenomenologi ini memberikan peran terhadap subjek untuk ikut terlibat dalam objek yang diamati sehingga jarak antara subjek dan objek yang diamati kabur ataupun tidak jelas.
Nah, kekurangan fenomenologi yang terakhir ini, pengetahuan atau kebenaran yang dihasilkan tidak dapat digeneralisasi. Selanjutnya adalah tahapan fenomenologi. Tahapan yang pertama itu adalah menentukan fenomena yang ingin diteliti dan peran peneliti dalam penelitian tersebut. Tahapan yang kedua adalah pengumpulan data. Proses pengumpulan data meliputi proses pemilihan partisipan atau sampel dan metode pengumpulan data. Tahapan yang ketiga adalah perlakuan dan analisis data. Analisis data didahului dengan proses transkripsi hasil wawancara secara verbatim atau apa adanya. Tahapan yang keempat adalah studi literatur. Setelah proses analisis data selesai, maka peneliti melakukan studi literatur secara mendalam untuk mengetahui hubungan dan posisi hasil penelitian terhadap hasil-hasil penelitian yang telah ada. Tahapan yang kelima adalah mempertahankan kebenaran hasil penelitian. Seperti halnya penelitian kuantitatif, penelitian kualitatif juga menuntut adanya validitas dan reliabilitas. Dan tahapan yang keenam, yang terakhir adalah pertimbangan etik yang harus diperhatikan meliputi pemberian informasi tentang sifat penelitian, keikutsertaan yang bersifat sukarela, izin untuk merekam interview, kerahasiaan identitas partisipan baik pada rekaman, transkrip, maupun pada deskripsi lengkap. Yang selanjutnya adalah implementasi fenomenologi. Implementasi penelitian yang menggunakan metodologi fenomenologi. Yang pertama dengan judul Studi Fenomenologi Problematika Mahasiswa Asing Belajar Statistika di Perguruan Tinggi. Autornya itu Irna KSR Blegur. Jurnalnya itu dari Fraktal, Jurnal Matematika dan Pendidikan Matematika, nomor 1 volume 1 dengan tahun 2020. Penelitian ini merupakan penelitian Blegur, penelitian menggunakan penelitian deskriptif eksploratif dengan pendekatan kualitatif fenomenologi. Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan problematika mahasiswa asing belajar statistika pada perguruan tinggi di Indonesia dan penyebabnya. Sumber data pada penelitian ini adalah 5 mahasiswa asing pada program Pascasarjana salah satu universitas negeri di Yogyakarta. Para mahasiswa ini merupakan mahasiswa semester 1 yang mengambil jurusan pendidikan bahasa Inggris, berjumlah 3 orang, pendidikan seni, dan teknologi pembelajaran. Para mahasiswa ini berasal dari beberapa negara, yakni Thailand, Laos, Vietnam, dan Aljazair. Kelima mahasiswa ini merupakan penerima beasiswa KMB atau Kemitraan Negara Berkembang Scholarship yang telah berada di Indonesia selama lebih dari 1 tahun untuk belajar mengenai bahasa Indonesia. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya, pada penelitian ini, pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik pemberian angket bebas, wawancara mendalam, in-depth interview, dan dokumentasi. Pada awalnya diberikan angket bebas terlebih dahulu untuk menjaring permasalahan umum. Selanjutnya dilakukan wawancara semi terstruktur secara individu dengan kelima mahasiswa tersebut untuk memperoleh data yang kredibel. Nah, bahan angket bebas dan wawancara yaitu meliputi materi-materi apa saja yang dipelajari pada saat perkuliahan. Yang kedua, seperti apa proses pembelajaran di kelas. Yang ketiga itu kesulitan-kesulitan apa saja yang dialami ketika belajar. Dan yang keempat, ada strategi apa yang dilakukan untuk mengatasi kesulitan tersebut. Lalu kemudian data hasil dokumentasi berupa catatan yang digunakan untuk melengkapi data hasil wawancara. Pada penelitian ini yang merupakan instrumen utama adalah peneliti itu sendiri. Nah, hasil penelitian dari penelitian ini adalah pertama, mahasiswa sulit belajar statistika karena bahasa pengantar yang digunakan. Kedua, mahasiswa sulit belajar statistik karena ketersediaan
prior knowledge yang tidak memadai. Yaitu yang ketiga, mahasiswa sulit belajar statistika karena teknik penyajian materi atau penyampaian materinya yang digunakan ketika perkuliahan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, kemudian jurnal atau artikel yang kedua adalah analisis kemampuan berpikir kreatif siswa SMP kelas 8 dalam menyelesaikan masalah matematika. Autornya yaitu Nur Hidayah, Prasetyo Budi Darmono, dan Waryanti Ika Purwaningsih yang termuat dalam jurnal Pitagoras, Jurnal Program Studi Pendidikan Matematika nomor 9 volume 2 pada tahun 2020. Untuk link pendownloadan sesuai seperti yang tertera. Nah, penelitian ini merupakan penelitian Hidayah 2020 dengan menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan fenomenologi. Pendekatan fenomenologi dalam penelitian ini digunakan untuk memperoleh gambaran umum tentang kemampuan berpikir kreatif siswa SMP kelas 8. Nah, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kemampuan berpikir kreatif siswa SMP kelas 8 dalam menyelesaikan masalah matematika pada materi segi 4. Nah, subjeknya ada dua orang siswa kelas 8 pada salah satu SMP di Kabupaten Purworejo pada tahun 2019-2020 yang dipilih berdasarkan kemampuan matematika tinggi. Nah, teknis analisis data dalam penelitian ini menggunakan 3 cara, yaitu reduksi data, dilakukan merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting dari hasil tes, wawancara, dan catatan lapangan yang diperoleh pada saat siswa mengerjakan soal. Selanjutnya dijelaskan oleh teman saya. Yang kedua, yaitu penyajian data. Penyajian data dilakukan dalam bentuk deskripsi berdasarkan hasil tes berpikir kreatif yang dikerjakan oleh siswa. Selanjutnya dianalisis secara mendalam. Ternyata terdapat hubungan antara 3 data tersebut. Yang ketiga, penarikan kesimpulan atau verifikasi. Penarikan kesimpulan dilakukan setelah hasil analisis data untuk menjawab perumusan masalah. Diketahui sedangkan untuk uji keabsahan data dalam penelitian ini menggunakan triangulasi, teknik yang dilakukan dengan cara memeriksa data dengan sumber yang sama tetapi teknik berbeda. Uji keabsahan data pada penelitian ini dilakukan dengan triangulasi data, yaitu pengujian data terhadap sumber yang sama tetapi dengan teknik yang berbeda, yaitu tes, wawancara, dan catatan lapangan. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa siswa dengan kemampuan tinggi mampu memenuhi 3 indikator berpikir kreatif, yaitu kelancaran, fleksibilitas, dan kebaruan. Hal ini ditunjukkan dengan mampu memberikan beberapa alternatif jawaban berupa kemungkinan bentuk segi 4, beserta ukurannya dengan lancar dan benar, mampu melihat permasalahan dengan sudut pandang atau pendekatan yang berbeda, sehingga dapat memberikan lebih dari satu kemungkinan bentuk segi 4 beserta ukurannya, mampu memberikan kemungkinan bentuk segi 4 beserta ukurannya yang berbeda dari teman lainnya dan bernilai benar. Baik, sekian penjelasan dari kelompok kami. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.